warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, kita lanjut ngaji kita Aqidatul Awam. Kita buka dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa aladhi jami'an Syekh Nasrul Taif, Syekh Muhammad Syafi'i sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Syafi'i, wa ila Syekh Ahmad Al-Marzuqi, ila Syekh Muhammad bin Awal bin Abbas Al-Maliki, wa ila Kiai Ihya Ulumuddin. Allahumma fa'alna bi ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin terakhir kita membahas tentang para nabi, para rasul, bahwa di antara yang kita yakini sebagai umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul kepada umat. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umat bahwa bagaimana untuk wusul sampai kepada Allah. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengenal Allah. Jadi perantara antara pencipta dengan makhluk, antara Allah dengan hambanya, itulah para nabi, para rasul. Dan para nabi, para rasul mereka memiliki sifat-sifat yang tidak boleh tidak dimiliki, yaitu oleh para ulama dikumpulkan ada 4 itu yang wajib. Yang pertama siddiq, as-sidqu, yaitu benar dalam setiap ucapannya, mesti sesuai dengan kenyataan. Tidak ada nabi rasul itu bohong. Maksudnya tidak ada ucapan-ucapan yang tidak sesuai. Loh, kemarin nabi bilang begini, kok yang terjadi begitu? Itu tidak mungkin. Pasti nabi rasul itu benar dalam setiap ucapannya dan penyampaiannya. Kemudian selepas itu ada amanah. Amanah itu artinya aman dari segala macam maksiat, atau dilindungi sama Allah dari segala macam maksiat, baik itu maksiat yang makruh ataupun apalagi haram. Kenapa demikian? Karena nanti kalau nabi rasul itu maksiat, maka kita sebagai umatnya mesti mencontoh maksiat itu. Sedangkan kita sebagai umat kan wajib mencontoh rasul. Kalau mencontoh rasul berarti ketaatan, dapat pahala. Dan kalau rasul maksiat, kita wajib mencontoh kemaksiatannya. Harusnya jadi maksiat atau jadi ketaatan. Dan jadi kacau, aturannya jadi kacau. Maka nabi rasul kita mesti yakini tidak mungkin nabi dan rasul itu maksiat. Adapun kalau kesalahan-kesalahan, maka itu memang tidak masalah. Kesalahan-kesalahan itu tidak masalah karena ada beberapa hikmah, tujuan. Antaranya mungkin supaya jadi syariat, supaya jadi tuntunan. Kalau seandainya kondisi lupa, bagaimana caranya? Contohnya seperti Nabi sholat duhur suatu ketika menjadi 2 rakaat. Nabi kok lupa, gimana sih? Nah, tapi sahabat-sahabat mereka pahamnya ya nama Nabi ya Nabi, jadi contoh. Kalau kemarin sholat duhur 4 rakaat, sekarang jadi 2 rakaat, maka besok ya jadi 2 rakaat terus, karena yang berlaku adalah hukum yang terakhir, hukum yang paling terakhir. Ya, tapi ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, sholat ini memang sekarang jadi 2 rakaat atau memang kau lupa? Maka Nabi yakinkan kepada yang lain, tadi saya sholat berapa rakaat? Benar, baru 2 rakaat ya Rasulullah. Maka Nabi kembali balik, sholat nambah 2 rakaat lagi. Jadi kondisinya kalau misalnya akhirnya jadi syariat lah. Kita kalau misalkan sholat lupa, sholat maghrib baru 2 rakaat sudah salam. Terus kemudian
Habis salam baru ingat, oh ya tadi lupa saya baru 2 rakaat. Gimana caranya? Ya sudah tadi, hanya nambah kurangnya saja. Hanya nambah kurangnya saja. Tinggal nambah 1 rakaat, tidak perlu mengulang dari awal lagi. Sehingga jadi syariat. Jadi lupanya Nabi itu jadi syariat. Jadi kalau lupa masih mungkin dialami oleh para Nabi dan Rasul. Tapi kalau maksiat, itu ada unsur penentangan dari Nabi Rasul terhadap perintah atau larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabligh artinya menyampaikan. Nabi Rasul semua mesti menyampaikan secara lengkap, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan. Kemudian fatonah, cerdas, maknanya Nabi dan Rasul itu mesti punya kecerdasan intelektual sehingga bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Mengalahkan musuh-musuhnya dalam berhujjah. Nabi Rasul itu kan sebagai apa ya, pahlawan lah. Maksud pahlawan kalah itu kan ya tidak lucu. Maka Nabi Rasul mesti mereka punya kemampuan atau kecerdasan intelektual yang bisa mengalahkan hujah-hujah musuh-musuhnya. Berikutnya sekarang al-jaizu fi haqqil anbiya'i war rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemarin sifat yang wajib 4, siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Sekarang yang jaiz. Yang Nabi boleh boleh saja mendapatkan sifat-sifat ini ataupun tidak. Al-jaizu, perkara-perkara yang mungkin fi haqqil anbiya'i war rusul, dalam diri para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala an-nadhim rahimahullah, wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Satu nazam, satu bait saja. Al-mufradatu, kalimat-kalimat, potongan-potongan mufradat. Arad artinya arad bi fathir ra, dengan fathahnya ra. Ma ya'ridu lil insan, sesuatu yang menimpa manusia, min maradin, berupa sakit, wa ghairihi, dan selain sakit. Semacam lupa, lapar, haus dan semacamnya itu boleh bagi para nabi dan rasul. Maksudnya mereka mungkin, karena mereka juga manusia. Asyarh. Ini sebelum saya baca dulu ya. Jadi tadi ada sifat-sifat yang Nabi tidak mungkin tidak memiliki, yaitu 4 sifat tadi. Itu namanya sifat wajib. Kemudian ada sifat jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh iya, boleh enggak. Nabi itu boleh saja lapar, boleh juga enggak. Nabi boleh saja beristri, boleh juga enggak. Nabi boleh saja sakit, boleh juga tidak. Jadi tidak sampai berpikiran bahwa Nabi itu enggak boleh sakit, Nabi enggak boleh lapar. Keliru. Tapi Nabi dan Rasul, mereka ini boleh terjadi pada diri mereka hal-hal yang menimpa pada manusia pada umumnya. Sakit, lupa, lapar, nikah, dan semacamnya itu. Kenapa demikian? Karena Nabi Rasul itu sebagai contoh untuk manusia. Kalau yang dibimbing itu manusia, maka yang membimbing mesti manusia. Sehingga manusia bisa mencontoh semuanya. Dulu orang-orang dulu banyak yang protes, ya, banyak orang protes. Nah, kenapa kok Allah tuh ngirim utusan kok manusia kayak kita sama? Kalau utusan tuh yang spesial, yang utusan tuh yang malaikat gitu loh. Nah, ya. Wa ma mana'an nasu ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarur rasulah. Mereka lah manusia tidak menolak ajakan Nabi Rasul kecuali mereka mengatakan ab'atsallahu basyarur rasulah. Kenapa kok Allah tuh ngirimnya kok basyar? Basyar itu manusia. Kok manusia sih? Bagaimana? Kalau memang utusan itu harusnya malaikat yang spesial, ya, sehingga kita ngikutnya tuh enak. Gitu. Mereka berpikirnya gitu, padahal ini pikiran yang pendek. Kenapa demikian? Karena malaikat itu berbeda jenis dengan manusia, maka tentunya manusia tidak bisa meniru
secara keseluruhan. Nanti begitu dituntut, kenapa kamu tidak ikut apa yang disampaikan Rasul yang malaikat ini? Nanti mereka alasan, loh mereka kan malaikat, saya kan manusia. Malaikat tidak butuh istri, nggak butuh anak. Nah, kita kan sibuk sama anak, sama istri. Malaikat nggak butuh kerja, kita kan butuh kerja, harus makan, harus minum, dan sebagainya. Ada alasan lagi dah. Jadi memang sengaja diutus manusia itu supaya manusia bisa mencontoh keseluruhan amalan Nabi dan Rasul. Jadi kalau diutus manusia, maka nanti nggak ada alasan kita. Saya sibuk, nggak sempat jaga sholat. Nah, sibuk apa? Sibuk kerja. Itu Nabi juga kerja. Nabi juga berdagang, Nabi juga mengembala, Nabi juga ada yang bikin baju besi. Saya sibuk ngurus anak istri, nggak sempat saya ngaji, tidak sempat saya sholat dan semacamnya. Nah, itu Nabi Rasul juga punya istri, punya anak, istrinya banyak lagi, anaknya juga banyak. Sehingga kita tidak ada alasan sama sekali. Tidak ada alasan sama sekali. Itu diantara alasannya kenapa Nabi Rasul itu manusia dan mereka juga mendapatkan hal-hal yang menimpa manusia pada umumnya. Ya sakit juga, ya lapar juga, ya lupa juga terkadang. Wallahu a'lam. Itu sifat jaiz. Asyarhu penjelasannya, wal jaizu hal yang jaiz, hal yang boleh fi haqqil anbiya pada diri Nabi wa rusuli alaihi wassalam dan Rasul. Wuqu'ul a'rad adalah terjadinya hal-hal yang menimpa al-basyariyah atau sifat-sifat kemanusiaan allati la tuaddi ila naqsin yang tidak menyebabkan kekurangan fi maratibihim dalam martabat mereka. Martabatnya para nabi rasul al-aliyati yang tinggi, yang agung. Tentu kita manusia biasa kadang-kadang ada sakitnya parah sekali, yang gitu. Nah, ini nggak mungkin. Jadi ada batasannya. Ada batasannya. Kalau para nabi rasul itu mereka mungkin saja lupa, mungkin saja sakit, mungkin saja lapar, tetapi tidak sampai yang mengurangi martabat mereka, derajat mereka yang agung. Fayajibu maka wajib ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf. Apa yang wajib? Ayya'taqida untuk mengimani atau meyakini annahum sungguhnya Nabi Rasul alaihi wassalam yata'arraduna mereka mengalami lima yata'arradu lahu terhadap apa yang dialami ghairuhum selain Nabi Rasul minal basyari berupa manusia, minal akli berupa makan, wasyurbi dan minum, wal ba'i wasyira dan jual beli, wa dukhulil aswaq dan masuk pasar. Nabi juga apa? Ya jualan di pasar. Itu pun juga sudah diprotes juga. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Itu aja ya, pokoknya namanya orang enggak mau iman ya mereka protes terus. Nah, Rasul kok makan sama kayak kita. Nah, kok jualan di pasar gimana sih? Nah, nanti begitu dikirim yang bukan manusia yang enggak ke pasar, nanti alasan. Dia kan enggak butuh makan, enggak butuh kerja, sedangkan kita butuh ke pasar. Ya, namanya orang kafir, kita tertutup hatinya dari hidayah, ya banyak alasan. Wazawaj dan menikah, wal mauti wal haya dan juga Nabi Rasul juga wafat. Ya hidup ya wafat juga. Wal ladzati dan merasa nyaman, merasa enak, wal alami dan sakit, wasihati dan sehat, wal maradi dan sakit juga. Illa annama yang zilu bihim, hanya saja hal-hal yang menimpa para nabi para rasul la yu'arriduhum tidak menimpa nabi rasul linufurin nasi minhum sampai membuat manusia lari dari mereka. Jadi enggak sampai misalkan sakit sangat parah sekali misalkan sehingga manusia pada jijik semua. Itu tidak mungkin. Ada batasan-batasannya. Wan naumi dan juga seperti tidur, lakin bi'ayunihim faqat, tetapi hanya matanya saja yang tidur, duna qulubihim, tidak dengan hati mereka. Hati mereka enggak tidur. Itu di syairnya yang ditulis Syekh Nawawi,
syair tentang apa namanya mukjizat atau ya keutamaan-keutamaan atau fadail-fadail Nabi Muhammad SAW. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat indal wiladati sifyadha bimukhtatani. Wa qalbuhu lam yanam, hati beliau tidak tidur, wal ainu qad na'isat, sedangkan mata sedang ngantuk atau tidur. Indal wiladati, ketika kelahiran, sifatilah yadha, wahai orang, bimukhtatani, dengan sudah dikhitan. Nabi itu lahir sudah dikhitan, dan diantara sifatnya Nabi juga beliau nggak pernah tidur. Hatinya, saya nggak pernah lalai, 24 jam selalu connect, selalu nyambung kepada Allah. Tapi kalau matanya tidur juga, fisiknya tidur juga. Wa khurujil mani, dan juga seperti keluarnya air mani. Lakin bimtila'il au'iyati, tetapi hanya ketika imtila'ul au'iyah itu memenuhi wadah. Maksudnya memenuhi wadah, maksudnya ketika berhubungan suami istri saja. Faqat, hanya itu saja. Dunal ihtilam, tetapi bukan ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah itu kan keluar nganggur. Mimpi basah itu kan keluar. Tapi tidak dalam kondisi berhubungan dengan suami istri. Jadi Nabi Rasul juga mereka junub juga. Tapi hanya waktu itu saja. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada, wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Lam yahtalim qattu, tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah, toha Nabi Muhammad mutlaqan, sama sekali, abada, selamanya. Wa ma tasa'aba aslan, dan beliau tidak pernah menguap, fi mada zamani, selama hidup beliau. Jadi Nabi tidak pernah nguap, karena nguap tuh ya sifatnya orang malas lah. Nah, dikit-dikit nguap itu. Nabi tidak pernah nguap, dan juga pernah ihtilam. Nabi Rasul yang lain juga seperti itu juga. Li'annahu, karena ihtilam itu min tala'ubi syaitan, termasuk permainan dari setan. Kita mimpi basah itu ya ada unsur diganggu setannya juga. Fala yajuzu, maka tidak boleh li syaitani, bagi syaitan, ayyatasallata, untuk menguasai alaihim, terhadap Nabi dan Rasul, wa ghairi dzalika, dan semacam itu. Wa ghairi dzalika, dan selain yang disebutkan tadi. Karena ihtilam itu ada sifat, ada unsur diganggu setan, maka Nabi Rasul nggak mungkin diganggu setan dengan ihtilam tadi itu. Nah, mereka ihtilam hanya ketika normalnya ya ketika berhubungan suami istri. Nah, kemudian mereka junub. Wa amal a'rad allati fiha naqsun, adapun hal-hal yang menimpa manusia dan di situ ada kekurangan, kal judam, seperti penyakit lepra, wal baros, dan belang, wasomam, dan tuli, wal ama, dan buta, wal bukmi, dan bisu, wasyalali, dan syalal itu artinya stroke, lumpuh, wal araji, dan pincang, wal auri, dan matanya kero, matanya tidak normal. Fa mustahilatun alaihim, maka itu semua mustahil terhadap mereka, karena itu nanti mengurangi martabat beliau sebagai nabi. Nah, mungkin nabi itu lumpuh, tidak bisa jalan. Nah, mungkin nabi itu tuli, tuli gimana? Wa ma qila, walaupun itu juga dialami manusia-manusia yang lain, tetapi karena mereka nih manusia yang spesial, gitu. Dan lagi-lagi pula tetap kita harus punya batasan. Kalau bahasanya para ulama, Muhammadun basyarun la kal basyari, bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi la kal basyari, tetapi tidak seperti manusia umumnya. Jangan kok kita samakan sama 100%, jangan. Itu juga keterlaluan. Nabi itu manusia, la kal basyari, itu enggak seperti manusia umumnya.
Loh kok bisa gitu? Maksudnya gimana? Bal huwa, tapi Nabi Muhammad tuh kal yaquti, seperti yakut, seperti permata bainal ahjari, di antara kumpulan batu kali. Permata itu batu bukan? Ya, batu juga. Tapi apakah sama dengan batu kali? Sangat jauh, sangat jauh. Batu permata seujung kuku saja itu bisa membeli batu kali bertruk-truk, gitu. Itu sangat sangat nggak bisa dibandingkan. Tapi kok jenisnya batu, ya jenisnya batu, begitu. Sehingga kayak tadi, kalau hal-hal yang menimpa umumnya manusia yang terlalu sehingga bisa menurunkan derajat mereka, itu tidak mungkin dialami para nabi, para rasul. Lalu bagaimana kalau misalkan yang cerita yang kita kenal, Nabi Ayub gimana tuh, sakitnya sampai parah, keluar ulat, kemudian Nabi Yakub sampai buta tuh gimana? Itu butanya Nabi Yakub itu tidak permanen. Jawabannya tidak parah sebagaimana buta yang orang yang total begitu, enggak. Tetapi itu hanya wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadzib. Matanya jadi putih, maksudnya ada saking banyaknya nangis, kemudian akhirnya matanya jadi putih. Ada kabut-kabut yang menghalangi pandangan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Tapi setelah itu, setelah gembira dengan ketemu dengan Nabi Yusuf, ya kan? Kata Nabi Yusuf, akhirnya diusap dengan bajunya Nabi Yusuf, gamis Nabi Yusuf, akhirnya kembali lagi seperti semula, normal seperti semula lagi. Jadi tidak, butanya nggak permanen. Begitu juga Nabi Ayub, bagaimana Nabi Ayub yang ceritanya sakit? Itu pun juga sama. Nabi Ayub ceritanya sakit juga tidak permanen. Sakitnya juga tidak sebagaimana parah yang diceritakan yang kita dengar itu. Itu cerita-cerita itu cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita-cerita yang kejelasannya itu, kebenarannya itu tidak jelas. Tapi kata Nabi, jangan terlalu percaya dengan cerita Israiliyat, tapi juga jangan dibohongkan. Kita cerita ada biasanya kalau kita baca kitab tentang nabi-nabi rasul tuh ada cerita tentang Israiliyat. Nabi begini. Itu kata Nabi, jangan terlalu percaya sehingga kita membenarkan harus terjadi begini, ataupun kita bohongkan 100%. Tidak. Jadi jawabannya tadi, kalau Nabi Ayub itu hanya sebentar juga sakitnya dan tidak separah yang kita dengar ceritanya. Ketika itu Nabi Ayub sakit, kemudian kaum-kaumnya, setan itu langsung menggoda kaum-kaumnya. Coba lihat tuh, Ayub sakit. Kalau memang dia utusannya Tuhan, utusannya Allah, nggak mungkin kok mengasih sakit sedemikian parah. Maka Nabi Ayub berdoa, inni masaniya syaitanu binusbi wa adzab. Ya Allah, syaitan menimpa aku, atau syaitan membuat aku tuh kepayahan. Karena dengan sakit ini kaumku jadi dibuat ragu oleh setan. Apakah benar aku ini Nabi Rasul? Kemudian selepas doa, akhirnya kemudian sembuh sedia kala, sehat walafiat. Nah, ini penjelasannya. Wa makila, adapun yang diceritakan, inna Syuaiban, sungguh Nabi Syuaib alaihi salam kana dhariran. Nabi Syuaib itu buta. Gimana buta? La aslalahu, enggak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Wa Yaqub alaihi salam, adapun Nabi Yaqub alaihi salam, innama hasulat lahu ghishawah. Adapun Nabi Yaqub itu hanya mendapatkan ghishawah itu kabut-kabut, wazalat, dan setelah itu hilang. Wa kadzalika, begitu juga maqila inna duda yakhruju min jasadi Ayyub alaihi salam. Cerita tentang dud itu belatung, yakhruju yang keluar min jasadi Ayyub, dari jasadnya Nabi Ayyub alaihi salam ketika sakit, ingda maradhi, ketika sakitnya beliau, ukdzubatun, adalah cerita bohong, la mahalah, tidak diragukan lagi, itu cerita bohong saja. Wa mimma yadullu ala wuqu'il a'rad. Tapi kan kita udah kadung banyak terkenal ceritanya begitu. Wah, di mana-mana ceritanya begitu, waktu SD, waktu apa diceritakan begitu. Tapi oleh para ulama-ulama yang menggali, membahas tentang ismatul anbiya war rasul, mereka ini mengatakan itu cerita-cerita yang demikian karena dasarnya tadi, patokannya
min ghairi naqsin atau bi ghairi naqsin. Mereka mengalami juga apa yang dialami manusia biasa, tapi bi ghairi naqsin, tanpa ada mengurangi martabat mereka sebagai nabi dan rasul. Wa mimma yadullu ala wuqu'il a'rad, di antara yang menunjukkan terhadap terjadinya hal-hal yang dialami oleh manusia al-basyariyah fi haqqihim, pada diri Nabi Rasul, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul ini kok dia makan makanan yang sama dengan kita, wa yamshi fil aswaq, dan dia kok jalan-jalan di pasar, jualan di pasar. Rasul kok jualan di pasar gimana? Rasul tuh ya biar fokus sana dakwah ini segala macam. Nanti begitu Rasul nggak pernah jualan, nggak pernah bekerja, alasan lagi, Rasul kan nggak butuh kerja, kita kan butuh kerja, nggak sibuk-sibuk, segala macam alasan. Maka Rasul ya normal biasa, seperti orang manusia biasa ya, jualan juga, kerja, cari nafkah dan seterusnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Muhammad minal mursalin, dari para nabi rasul, illa innahum, kecuali mereka itu, la ya'kuluna ta'am, pasti mereka makan makanan yang sama dengan kalian makan, wa yamshuna, dan mereka juga berjalan fil aswaqi, di pasar-pasar. Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad juga demikian sama. Ceritanya siapa? Nabi Daud, beliau raja. Tapi beliau juga punya penghasilan itu bukan dari kerajaan itu. Bahkan beliau bikin baju besi. Wa alanna lahul hadid. Beliau punya mukjizat, besi itu jadi leleh, jadi lemah, jadi lembut di tangan Nabi Daud. Akhirnya beliau bikin baju besi, dijual. Hasil penjual baju inilah beliau makan dari itu, bukan dari duit kerajaan. Begitu juga Nabi Sulaiman, satu riwayat beliau bikin tikar, menganyam tikar, dijual. Nah, kemudian beliau makan dari penghasilan itu, bukan dari duit kerajaan. Nah, dan semacamnya. Wallahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan? Ringkasnya, kita ini meyakini Nabi Rasul itu ada. Allah mengutus Nabi Rasul. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Tuh. Kemudian Nabi Rasul itu sifatnya bagaimana? Sifatnya mereka tidak mungkin bohong, tidak mungkin bodoh, tidak mungkin maksiat, dan tidak mungkin tidak menyampaikan risalah. Itu sifat yang wajib. Apakah Nabi Rasul itu boleh sakit? Boleh saja. Kenapa? Karena Rasul itu contoh untuk manusia, sedangkan manusia itu umumnya juga sakit. Sehingga nanti kita bisa tahu, oh kalau sakit itu contohnya begini. Kalau Nabi nggak pernah sakit, nah kita punya alasan, oh, saya sakit. Nabi sakit saja dibopong untuk ke masjid. Gitu. Nabi saja sakit itu dipopong dengan 2 orang untuk datang ke masjid. Nah kita biar niru, oh Nabi itu kalau sakit tetap dipopong untuk datang ke sholat jamaah. Nah, kita juga kalau bisa meniru ya bisa meniru. Kalau tidak bisa ya berharap untuk bisa meniru 100% apa yang dicontohkan Nabi dan Rasul. Tetapi hal-hal yang menimpa Nabi Rasul berupa sifat-sifat kemanusiaan itu tidak sampai mengurangi martabat beliau. Sehingga kita tidak suul adab, karena kita nggak ketemu nama Nabi Rasul, kita nggak pernah ketemu, dapat cerita-cerita saja. Sehingga supaya menjaga rasa hormat kita kepada mereka, kita mesti batasi hal-hal yang menimpa Nabi Rasul, kita mesti batasi dengan tidak sampai mengurangi martabat mereka. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita semua, Allah istiqomahkan kita, dan Allah wafatkan dalam iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.